Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Linda Lisdiana, Aji Jatuh Rizki, Lestari Aminullah, Erika Dea Nurul Hasanah, dan Irma Maratu Solihah. Baik, sebelum kita memulai pembahasan materi atau presentasi penjelasan mengenai pengertian filsafat dan filsafat pendidikan dari kelompok 1, alangkah baiknya kita memulai dengan membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Linda Lisdiana. Kemudian nanti materi kedua akan disampaikan oleh Aji Jatuh Rizki, dan ketiga Lestari Aminullah, yang keempat itu oleh Erika, dan yang kelima oleh Irma. Filsafat. Apa itu filsafat? Filsafat itu berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu philos dan juga sophia, yang mana arti philos adalah cinta yang sangat mendalam, sedangkan sophia artinya kebijakan atau kearifan. Nah, dalam penggunaan bahasa populer, filsafat itu diartikan sebagai suatu pendirian hidup secara individual dan juga bermasyarakat. Kemudian, para ahli menyatakan pendapatnya. Yang pertama, yaitu dikemukakan oleh Suseno pada tahun 1995, yang mengatakan bahwa filsafat itu sebagai suatu pandangan kritis yang sangat mendalam sampai ke akar-akarnya. Kemudian yang kedua, yaitu Ghazalba pada tahun 1974, yang mengemukakan bahwasannya filsafat adalah hasil kegiatan berpikir secara radikal, bersifat sistematis, juga universal, di mana kata radikal itu berasal dari bahasa Latin yang artinya itu akar. Nah, filsafat dikatakan bersifat secara sistematis, itu artinya filsafat diartikan bersifat secara radikal, itu artinya permasalahan yang dikaji, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, serta jawaban yang diberikan itu bersifat mendalam, sehingga pembahasannya sampai ke akar-akarnya. Kemudian filsafat bersifat sistematis, artinya itu pernyataan-pernyataan atau kajian-kajian yang menunjukkan adanya hubungan satu sama lain, di mana saling berkaitan dan bersifat koheren atau runtut. Kemudian yang ketiga yaitu filsafat bersifat universal. Nah, artinya pernyataan-pernyataan serta jawaban filsafat itu bersifat umum dan mengenai semua orang. Nah, ahli yang selanjutnya yaitu Titus pada tahun 1984 mengemukakan filsafat dalam artian sempit dan artian luas, di mana dalam artian sempit beliau mengatakan bahwasannya filsafat itu diartikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan metodologi atau analisis bahasa secara logis dan analisis makna-makna. Sedangkan dalam arti luas, beliau mengatakan bahwasannya filsafat mencoba mengintegrasikan pengetahuan manusia yang berbeda-beda dan menjadikan suatu pandangan yang komprehensif tentang alam semesta, hidup dan makna hidup. Nah, sedangkan pengertian filsafat pendidikan sendiri yaitu dikemukakan oleh Randall pada tahun 2019. Randall pada tahun 2009 mengatakan bahwa filsafat pendidikan adalah penerapan serangkaian keyakinan-keyakinan filsafat dalam praktik pendidikan. Nah, filsafat itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pendidikan, baik itu pendidikan dalam arti teoritis maupun praktik.
Pada tahun 1994, Dawei mengatakan bahwa filsafat itu merupakan teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Kemudian, menurut Barnadi pada tahun 1994, sama ya tahun 1994, filsafat pendidikan itu merupakan penerapan suatu analisis filosofis terhadap lapangan pendidikan. Nah, selanjutnya juga Barnadi membedakan hubungan filsafat dan pendidikan itu berdasarkan pada hubungan kekerasan dan dasar pendidikan. Di mana yang pertama hubungan kekerasan. Berarti filsafat itu mencari nilai-nilai yang lebih baik, sedangkan pendidikan mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan manusia. Nah, yang kedua itu dasar pendidikan. Nah, dalam artian filsafat itu mengadakan tujuan yang luas terhadap realita termasuk manusia. Filsafat memberi dasar-dasar dan nilai-nilai yang sifatnya dasalen, sedangkan praksis pendidikan berusaha mengimplementasi dasar-dasar tersebut, tetapi memberi masukan dari realita terhadap pemikiran ideal pendidikan dan juga manusia. Terima kasih. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ajiza. Selanjutnya, ada 3 disiplin ilmu yang membantu filsafat dan pendidikan. Yang pertama, ada etika. Istilah etika, atau dalam bahasa Inggris disebut etik, atau etika dalam bahasa Latin, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos, dalam bentuk tunggal, mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang habitat, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamak, artinya adalah adat kebiasaan. Dan arti terakhir inilah menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah etika. Dalam etika, nilai kebaikan dari tingkah laku manusia menjadi sentral persoalan. Maksudnya adalah tingkah laku yang penuh dengan tanggung jawab, baik tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, alam, maupun terhadap Tuhan sebagai Sang Pencipta. Yang kedua ada epistemologi. Secara epistemologi merupakan kata gabungan yang diangkat dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan atau kebenaran dan logos berarti pikiran, kata atau teori. Dengan demikian, epistemologi dapat diartikan sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Epistemologi juga dapat diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar. Aspek epistemologi merupakan aspek yang membahas tentang pengetahuan filsafat. Aspek ini membahas bagaimana cara kita mencari pengetahuan dan seperti apa pengetahuan tersebut. Dalam epistemologi dikenal dua aliran, yaitu yang pertama rasionalisme, yaitu pentingnya akal yang menentukan hasil atau keputusan, dan yang kedua adalah empirisme, yaitu realita kebenaran terletak pada benda konkret yang dapat diindra karena ilmu atau pengalaman empiris. Dan yang terakhir ada metafisika. Secara etimologis, metafisika berasal dari istilah Yunani, yaitu ta metata fisika, artinya sesudah atau di belakang realitas fisik. Persoalan metafisika ini tidak seperti berbagai persoalan yang nampak jelas. Kita menemukan persoalan metafisika dengan menjawab pertanyaan tentang metafisika itu sendiri. Namun, dalam metafisika, hal yang penting bukanlah mengajukan pertanyaan dan ajaran yang dikemukakan oleh filsuf, melainkan untuk berbuat sedemikian rupa sehingga persoalan tersebut menjadi bermakna. Persoalan akan mulai terbentuk ketika pendekatan itu menjadi jelas bagi orang yang menelitinya. Selanjutnya ada pola dan sistem pemikiran kefilsafatan. Yang pertama ada berpikir rasional. Ciri pemikiran rasional menunjukkan bahwa baik kegiatan berpikir maupun hasil pemikiran filsafat itu sendiri harus dapat diterima secara akal sehat, bukan sekedar mengikuti sebuah common sense atau pikiran umum. Selanjutnya ada berpikir radikal.
Nah, berpikir radikal ini menunjukkan bahwa filsafat sebagai sebuah proses dan hasil pemikiran selalu berusaha meletakkan dasar dan strategi bagi pemikiran itu sendiri, sehingga bertahan menghadapi ujian kritis atau tantangan zaman dengan berbagai arus pemikiran baru apapun. Selanjutnya ada berpikir sistematis dan analitis. Artinya, ciri berpikir filsafat selalu berpikir logis, terstruktur dan teratur berdasarkan hukum berpikir yang benar. Pemikiran filsafat tidak hanya melepaskan atau menjajarkan ide-ide, penalaran, dan kreativitas budi secara serampangan atau sporadis. Selanjutnya ada berpikir universal. Artinya, pemikiran filsafat selalu mencari gagasan-gagasan pemikiran yang bersifat universal, yang dapat berlaku di semua tempat. Selanjutnya ada berpikir spekulatif. Ciri pemikiran ini merupakan kelanjutan dari ciri berpikir abstrak yang selalu berupaya mengangkat pengalaman-pengalaman faktawi ke taraf pemahaman dan penalaran. Selanjutnya ada berpikir secara reflektif. Ciri pemikiran ini hendak ditunjukkan bahwa pemikiran filsafat tidak cenderung membenarkan diri, tetapi selalu terbuka membiarkan dikritik dan direnungkan secara berulang-ulang dan semakin mendalam. Selanjutnya ada berpikir humanistik. Ciri pemikiran filsafat ini hendak letakkan hakikat pemikiran itu pada nilai dan kepentingan-kepentingan kemanusiaan sebagai titik orientasi, pengembangan, dan pengendalian pemikiran itu sendiri. Dan yang terakhir ada berpikir konseptual. Ciri pemikiran ini hendak menunjukkan bahwa pikiran bukan sekedar sebuah ide, tetapi sebuah realitas eksistensi dengan konteksnya yang nyata dan jelas. Maksudnya, setiap pemikiran filsafat selalu bertumbuh dan berkembang dalam konteks hidup manusia secara nyata. Bidang-bidang yang menyangkut dalam pola dan sistem berpikir filosofis. Filsafat memberikan asumsi-asumsi dasar bagi setiap cabang ilmu pengetahuan. Demikian pula halnya dengan pendidikan. Ketika filsafat membahas tentang ilmu alam, maka diperoleh filsafat ilmu alam. Ketika filsafat membahas tentang ilmu hukum, maka diperoleh filsafat ilmu hukum. Dan ketika filsafat mengkaji masalah-masalah dasar pendidikan, maka terciptalah cabang filsafat yang bernama filsafat pendidikan. Jadi, setiap bidang ilmu mempunyai landasan filsafatnya masing-masing. Adapun bidang-bidang yang menyangkut dalam pola dan sistem berpikir filosofis diantaranya 1. Kosmologi. Apa itu kosmologi? Kosmologi berasal dari bahasa Yunani yaitu kosmos dan logos. Kosmos berarti susunan atau ketersusunan dunia, sedangkan logos berarti ilmu. Sederhananya, kosmologi adalah ilmu tentang jagat raya atau ilmu tentang alam semesta. Kosmologi filosofis atau filsafat kosmologi adalah disiplin ilmu yang diarahkan pada kontemplasi filosofis alam semesta sebagai suatu totalitas pada landasan konseptualnya. Secara khusus, ilmu ini berhubungan dengan asal mula dan evolusi dari suatu subjek. Yang kedua ada ontologi. Landasan ontologi atau sering juga disebut landasan metafisik merupakan landasan filsafat yang menunjuk pada keberadaan atau substansi sesuatu. Misalnya, pendidikan secara ilmiah ditunjukkan untuk mensistemasikan konsep-konsep dan praktik pendidikan yang telah dikaji secara metodologis menjadi suatu bentuk pengetahuannya tersendiri. Pengetahuan ilmiah mengenai pendidikan pada hakikatnya dilandasi oleh suatu pemikiran filsafat mengenai manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, pandangan tentang Tuhan secara pencipta manusia dan alam semesta. Yang ketiga ada philosophy of mind atau filsafat pikiran. Filsafat budi atau pikiran adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat dasar budi, peristiwa pikiran, fungsi budi atau pikiran, properti budi, kesadaran, dan hubungannya dengan tubuh fisik, terutama otak. Masalah budi tubuh, yaitu hubungan antara budi dan tubuh, biasanya dipandang sebagai masalah utama dalam filsafat budi, meskipun ada masalah-masalah lain yang terkait dengan hal tersebut.
Dualisme dan monisme adalah dua aliran utama pemikiran tentang masalah pikiran tubuh. Yang keempat ada epistemologis. Epistemologis adalah cabang filsafat yang disebut juga teori mengetahui atau pengetahuan. Epistemologi sangat penting bagi para pendidik. Epistemologi membahas konsep dasar dan sangat umum dari proses mengetahui, sehingga erat kaitannya dengan metode pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, seorang yang berpaham idealisme berpegang pada keyakinan bahwa proses mengetahui atau proses kognitif sesungguhnya adalah proses memanggil kembali ide-ide yang telah ada dan bersifat laten dalam pikiran manusia. Oleh karena pendidikan itu sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan, maka pandangan tentang sumber-sumber pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan berpengaruh pula terhadap kurikulum dan metode mengajar. Yang terakhir ada aksiologi atau filsafat nilai. Aksiologi merupakan cabang ilmu filsafat yang membahas teori-teori nilai dan berusaha menggambarkan apa yang dinamakan dengan kebaikan dan perilaku yang baik. Bagian dari aksiologi adalah etika dan estetika. Etika menunjuk pada kajian filsafat tentang nilai-nilai moral dan perilaku manusia, sedangkan estetika berkaitan dengan kajian nilai-nilai keindahan dan seni. Aksiologi menunjuk pada preskripsi perilaku moral dan keindahan. Landasan aksiologis memberikan dasar filsafat dalam hal nilai-nilai yang melandasi teori pendidikan dan menjadi acuan dalam praktik pendidikan. Di antaranya, nilai-nilai yang diyakini tersebut tercermin dalam perumusan tujuan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu pola dan sistem pemikiran filosofis kependidikan. Nah, pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang bidang-bidang atau cabang filsafat yang mencakup tentang ontologi, epistemologi, dan lain sebagainya. Ketika bidang-bidang atau cabang filsafat tersebut dikaitkan dengan pendidikan, maka akan nampak suatu urgensi filsafat dalam merumuskan dan mengembangkan pendidikan, serta dapat menjawab persoalan-persoalan fundamental dalam pendidikan. Contohnya seperti bidang ontologi atau metafisika yang mengkaji hal-hal di balik dunia fisik. Nah, dalam hal ini dapat memberikan dasar-dasar pemikiran tentang cita-cita pendidikan. Kemudian, pola pemikiran filsafat kependidikan itu dapat dilihat dengan mengidentifikasi pendekatan yang ada seperti 3 pendekatan berikut. Yang pertama itu ada pendekatan spekulatif, kemudian yang kedua preskriptif, dan yang ketiga ada analitis. Yang pertama, pendekatan spekulatif, yang berarti memikirkan secara sistematis tentang segala sesuatu yang ada. Nah, hal ini didorong oleh adanya daya manusia yang ingin melihat segala sesuatu sebagai keseluruhan. Nah, dalam bidang pendidikan, pendekatan ini diterapkan untuk menjelaskan konsepsi tentang kenyataan, seperti halnya mengenai pengertian dasar manusia menurut filsafat antropologi, atau mengenai pengertian pendidikan, sekolah, pendidik, dan lain sebagainya. Pendekatan yang kedua yakni pendekatan preskriptif, yang merupakan upaya untuk menyusun standar pengukuran tingkah laku, nilai, dan sebagainya. Nah, termasuk di dalamnya ini untuk menemukan makna yang disebut baik, buruk, benar, dan salah. Nah, pendekatan ini diperlukan contohnya untuk menyusun konsepsi tentang pendidikan kesusilaan. Nah, dalam hal ini, dalam menyusun pendidikan kesusilaan ini, di mana etika sebagai filsafat nilai tentang tingkah laku manusia itu dapat memberikan suatu kriteria-kriteria tentang tingkah laku tersebut. Kemudian pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan analitis, yang merupakan usaha untuk mengenali makna sesuatu dengan mengadakan analisis kata-kata dan bahasa. Nah, pada sistematika yang kedua itu filsafat pendidikan itu sama seperti ilmu pendidikan, namun dengan muatan pemikiran yang filosofis. Namun demikian,
pada aspek-aspek tertentu ini, filsafat pendidikan bisa dipahami juga sebagai ilmu yang hakikatnya itu merupakan jawaban dari suatu pertanyaan-pertanyaan dalam lapangan pendidikan. Karena bersifat filosofis, dengan sendirinya filsafat pendidikan itu hakikatnya merupakan suatu penerapan dari analisa filosofis terhadap lapangan pendidikan. Nah, suatu pengertian filsafat yang dikembangkan dari realitas problematika pendidikan di lapangan ini akan menjadi terbuka untuk kemungkinan-kemungkinan munculnya pemikiran filosofis pendidikan yang baru gitu. Jadi dapat berkembang. Nah, jadi setiap teori pendidikan itu selalu didasari oleh suatu sistem filsafat tertentu yang menjadi landasannya, baik pendidikan dalam arti teoritis maupun praktik. Pernyataan tersebut itu sejalan dengan pendapat Barnardine. Beliau menyatakan bahwa filsafat pendidikan itu merupakan penerapan suatu analisis filosofis terhadap lapangan pendidikan. Nah, filsafat pendidikan bertindak untuk mencari arah yang terbaik dengan bekal teori-teori pendidikan oleh pemikiran filsafat. Nah, filsafat memberi dasar-dasar dan nilai-nilai yang sifatnya itu dasolen atau yang seharusnya. Sedangkan untuk praktik pendidikannya sendiri itu yaitu berusaha untuk mengimplementasikan dasar-dasar tersebut, itu dasar-dasar dari teori atau bekal dari teori pendidikan oleh pemikiran filsafat. Adapun menurut Al-Sayyani, filsafat pendidikan itu merupakan aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur atau menyelaraskan dan memadukan proses pendidikan. Kemudian yang selanjutnya ialah sistem pemikiran filosofis kependidikan. Nah, kerangka filsafat pendidikan itu dijadikan suatu sistem dalam pemikiran filosofis kependidikan. Sebagai suatu sistem, filsafat pendidikan itu bisa dipetakan ke dalam dua wilayah. Yang pertama, sistematika berdasarkan pemikiran para tokoh yang bersangkutan, seperti J.J. Rawls dan John Dewey, atau menurut aliran-aliran filsafat yang ada seperti realisme, naturalisme, dan lain sebagainya. Nah, yang tentunya semua aliran ini itu mempunyai sistem pemikiran yang khas. Jadi dari aliran-aliran yang satu dengan yang lain ini memiliki suatu sistem pemikiran yang berbeda-beda. Jadi pemikiran yang khas. Nah, dalam hal ini filsafat pendidikan menjadi semacam telaah atas pemikiran tokoh pendidikan atau aliran-aliran filsafat tertentu untuk dicari implikasinya dalam aspek pendidikan. Nah, filsafat pendidikan semacam ini itu merupakan cara pendekatan terhadap masalah pendidikan yang biasanya dilakukan. Nah, yang kedua itu ada sistematika filsafat pendidikan yang disusun sesuai dengan sistematika dari ilmu pendidikan itu sendiri. Seperti apa saja yang terkandung sebagai bagian atau unsur dari pendidikan itulah yang menjadi bagian dari sistematika filsafat pendidikan yang bersangkutan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini insya Allah saya akan sedikit menjelaskan mengenai ajaran Nabi yang menjadi motivasi bagi para ahli pikir pada zamannya untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Sebelumnya, apa sih motivasi itu sendiri? Nah, motivasi itu berarti keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna pencapaian satu tujuan. Nah, dengan demikian, motivasi itu merupakan kondisi fisiologis dan psikologis seseorang untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan. Motivasi itu akan menyebabkan terjadinya suatu perubahan energi yang ada pada diri manusia, sehingga akan berkait dengan persoalan gejala kejiwaan, perasaan, dan juga emosi, untuk kemudian bertindak melakukan sesuatu. Semua itu didorong karena adanya tujuan, kebutuhan, dan keinginan yang ingin dicapainya. Nah,
Berarti dalam hal ini motivasi itu sangat perlu bagi seseorang. Contohnya yaitu motivasi untuk menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu itu merupakan perintah agama, bahkan agama itu sendiri adalah ilmu pengetahuan. Mustahil orang yang beragama tidak berpengetahuan, tapi orang yang berpengetahuan masih mungkin tidak beragama. Oleh karena itu, tidak ada satu agama pun di dunia ini yang tidak menganjurkan pemeluknya untuk berpengetahuan. Termasuk Islam sangat menganjurkan bagi para pemeluknya untuk mencari dan menggali serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Islam menghargai ilmu dan mendorong pengikutnya untuk merangkul sebanyak mungkin. Islam juga menghargai semua tenaga pendorong kehidupan dan menuntun jiwa kepada semua pemberian dan ayat Allah. Rasulullah mendorong umatnya itu untuk menuntut ilmu serta mengangkat derajat keilmuan. Nah, Allah memuliakan manusia dengan akal dan kemampuan untuk belajar dan menjadikan ilmu sebagai penunjang kepemimpinan manusia di bumi ini. Nah, Islam datang dengan anjuran agama agar manusia itu berpikir, melakukan analisis, dan melarang sekedar ikut-ikutan. Nah, Islam itu menjadikan berpikir dan belajar sebagai dua aktivitas yang diwajibkan bagi pemeluknya. Di kalangan umat Islam harus ada yang menuntut ilmu yang bermanfaat untuk urusan dunia dan agamanya. Sistem dan proses pendidikan juga harus didasarkan kepada beberapa hal. Salah satunya adalah belajar diwajibkan bagi semua anak, baik laki-laki maupun perempuan. Hambatan yang menghalang proses belajar itu harus dihilangkan dan segala fasilitas yang berkaitan dengan proses belajar itu harus disiapkan juga. Al-Quran sebagai sumber utama dalam Islam menginformasikan dengan beberapa ayatnya tentang anjuran mengembangkan ilmu pengetahuan. Ayat pertama yang diturunkan kepada Rasul itu berupa surat Al-Alaq ayat 1-5 yang awalan ayatnya itu Iqra, yang artinya bacalah. Nah, secara umum ayat ini merupakan konsep pengembangan ilmu pengetahuan. Ayat ini itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di Gua Hiro yang sedang bertahanus. Kata Iqra dalam ayat pertama merupakan stressing point yang memberikan isyarat motivasi pengembangan ilmu pengetahuan. Membaca adalah langkah awal untuk mengetahui semua jendela ilmu di dunia ini. Di samping surat Al-Alaq di atas, perintah Al-Quran untuk menggunakan akal manusia dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan ditemui dalam berbagai surah dengan redaksi kata-kata yang berbeda. Al-Quran itu memerintahkan manusia untuk mengkaji ayat-ayat Allah baik yang Qur'ani maupun yang kauni. Nah, ada beberapa ayat Al-Quran maupun hadis yang menceritakan mengenai pentingnya itu ilmu pengetahuan. Nah, dari beberapa hadis yang dinukilkan itu memberikan informasi kepada umat Islam bahwa betapa agama Islam itu sangat peduli terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Islam tidak menginginkan umatnya dalam kebodohan yang akhirnya tidak memiliki peradaban. Hal ini juga terlihat di awal-awal masa Rasul, di mana beliau menghendaki agar mencari dan menggunakan seluruh cara untuk menghilangkan kebodohan itu dari umatnya. Salah satu cara yang dilakukan Rasulullah terhadap para tawanan yaitu dalam keadaan perang Badar adalah setiap satu orang tawanan harus mengajarkan tulis baca kepada satu orang anak muslim. Hal itu sebagai tebusan agar tawanan bisa dibebaskan. Demikian pula Rasul menyuruh Zaid bin Thabit untuk belajar bahasa Ibrani yang notabene itu sebagai bahasa Yahudi. Tujuannya adalah agar Zaid dapat menjelaskan dan menuliskan risalah Rasul kepada mereka. Berdasarkan hal tersebut, tidak mengapa umat Islam mempelajari bahasa asing selama itu dibutuhkan untuk kepentingan umat. Di antara sahabat pun ada yang mengerti bahasa Parsi dan bahasa Rum pada waktu itu. Perlu diketahui bahasa Rum itu yaitu bahasa Turki, yang berarti istilah yang digunakan di dunia muslim pada saat itu dan diserap dari bahasa Yunani yang berarti orang Romawi. Dan bahasa Parsi itu bahasa Persia.
Agama Islam itu agama yang sangat apresiatif terhadap ilmu pengetahuan. Teks Al-Quran maupun hadis dipenuhi pengakuan dan arahan kepada kreativitas untuk berpikir. Dorongan, inspirasi, dan perintah Al-Quran dimaksud telah mendorong kegairahan umat Islam di abad awal untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang prestasinya diakui dunia. Modal utama mengelola dunia adalah keilmuan. Terlihat betapa tingginya keutamaan ilmu terhadap kehidupan ini. Sampai-sampai sebuah kisah tentang Nabi Sulaiman alaihi salam diperintahkan Allah untuk memilih antara harta kekayaan, kekuasaan, dan ilmu. Dengan kebijaksanaannya, dia memilih ilmu daripada keduanya, meskipun pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya kekuasaan dan kekayaan. Alasan memilih ilmu adalah karena orang alim dapat bersaksi dengan mata hatinya, dengan keyakinan jiwa, juga melalui kebijakan akal pikirannya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ilmu yang disuruh oleh agama Islam dan telah dibangun oleh Al-Quran serta dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah ilmu yang bermanfaat, yang mengenalkan manusia hambanya kepada Allah sebagai pencipta alam semesta. Nah, apabila diklasifikasikan dari kandungan hadis yang ada itu, maka akan memberikan beberapa makna, yaitu ilmu merupakan jalan ke surga. Hal ini tercapai bila seorang penuntut ilmu ikhlas dan mengharapkan keridhaan Allah dalam menuntut ilmu. Dengan ilmu tersebut, Allah menunjukkan jalan yang dekat dan mudah untuk menuju surganya. Siapa yang telah menuntut ilmu dengan lurus, maka ia akan sampai kepada Allah dan ke surganya. Itu semua disebabkan oleh ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Yang kedua yaitu malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada seorang penuntut ilmu. Ini karena kemuliaan dan tingginya kedudukan ilmu dan penuntut ilmu itu sendiri. Yang ketiga, beristighfarnya penduduk langit dan bumi hingga ikan di dalam air kepada penuntut ilmu. Ini karena ilmu merupakan sebab keselamatan jiwa seseorang dari macam-macam yang merusak jiwa. Istighfar tersebut merupakan balasan bagi ilmunya, dan istighfar tersebut merupakan sebab bagi keselamatan seseorang. Nah, itulah sebabnya keterpaduan dan keserasian antara iman, ilmu, dan amal sangat dibutuhkan secara totalitas. Nah, di sini secara ringkas Allah telah menggambarkan sifat ilmu dan ahli ilmu itu dengan 5 keutamaan, yaitu yang pertama keutamaan iman. Itu terdapat pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 7. Yang kedua yaitu keutamaan tauhid dan syahadah dalam surat Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 18. Yang ketiga yaitu keutamaan al-khusyu dan al-baqa dalam surat Al-Isra ayat 107 sampai 109. Nah, yang keempat keutamaan al-khusyuh itu terdapat pada surat Fatir ayat 28. Nah, dari penjelasan ini kesimpulannya yaitu Islam itu merupakan agama pengetahuan. Sumber utama ajaran agama Islam itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan ilmu pengetahuan dengan seluruh aspeknya, sekaligus menganjurkan dan mendorong umatnya untuk menggali, mengkaji, dan memformulasi ilmu pengetahuan yang ada, baik yang lafzi maupun kauni. Adapun proses yang digunakan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditambahkan atau yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di forum diskusi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.